Ya ampun, kenapa sih? Aku overthinking terus. Kepala rasanya nggak pernah tenang karena kamu ngajak aku mikir 24 jam nonstop. Lah, kan cuma mikirin beberapa hal doang. Berapa hal katamu? Tadi pagi mikirin tugas, siang mikirin nilai, sore mikirin masa depan, malah mikirin chat yang belum dibalas. Ya juga sih, belum lagi setiap ada masalah kecil, kamu langsung bikin skenario terburuk. Aku cuma berjaga-jaga. Beda antara berjaga-jaga sama bikin aku panik terus. Makanya akhir-akhir ini aku susah fokus ya. Iya, aku capek. Gimana? Kamu suruh aku mikir terus, tapi nggak pernah kasih waktu istirahat. Bahkan mau tidur aja masih buka pintu buat overthinking. Hahaha, kok ketahuan? Jam 2 pagi masih mikirin hal yang terjadi 3 tahun lalu. Aku sampai bingung. Itu penting atau enggak? Jangan dibahas dong. Terus besoknya kamu bilang, kenapa ya aku lemes, susah konsentrasi, gampang lupa? Itu aku banget. Ya karena energiku habis buat ngurus kecemasan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi selama ini aku bikin kamu kerja lembur. Kerja lembur tanpa libur. Maaf deh. Enggak apa-apa. Aku cuma minta satu hal. Apa? Apa? Enggak semua hal harus kamu pikirkan sekarang. Ada yang bisa diselesaikan besok. Ada yang memang di luar kendalimu. Kadang susah buat berhenti mikir. Aku tahu. Tapi sesekali coba tarik napas, istirahat, tidur cukup, dan kasih aku waktu buat riset. Kalau aku mulai overthinking lagi, aku bakal bilang, santai dulu bro, kita belum tahu apa yang bakal terjadi. Hahaha. Deal. Soalnya aku lebih jago nyari solusi. Kalau nggak lagi, diajak panik. Hipertensi. Bisa ngobrol sebentar nggak? Aku capek banget akhir-akhir ini. Capek. Memangnya kenapa? Setiap hari, aku harus memompa darah lebih kuat dari biasanya. Rasanya kayak lari maraton tanpa berhenti. Yah, itu gara-gara aku. Tekanan darah lagi tinggi terus. Pantesan aku sampai ngos-ngosan. Pembuluh darah juga terasa makin sempit. Kalau aku dibiarkan terlalu lama, dinding pembuluh darah bisa rusak. Lama-lama lemak dan kolesterol gampang menempel. Waduh, jangan bilang bisa jadi sumbatan. Sayangnya, iya, kalau pembuluh darah yang kasih aku oksigen tersumbat, aku bisa bahaya dong. Benar. Kalau aliran darah berhenti, sebagian otot jantungmu bisa kekurangan oksigen. Itu yang disebut serangan jantung? Betul. Jadi selama ini bukan cuma aku yang capek. Kondisinya memang makin berisiko. Aku sebenarnya gak muncul begitu saja. Terlalu sering makan asin, kurang gerak, merokok, stres, dan jarang cek kesehatan. Bisa bikin aku makin kuat. Manusia sering gak sadar ya. Soalnya kamu kadang datang tanpa gejala. Itulah masalahnya. Banyak yang merasa baik-baik saja. Padahal tekanan darahnya sudah tinggi. Terus, apa yang harus mereka lakukan? Gak perlu yang rumit. Kurangi garam, lebih banyak bergerak, tidur cukup, kelola stres, dan rutin cek tekanan darah. Kalau itu dilakukan, aku gak perlu kerja sekeras ini lagi. Dan risiko serangan jantung juga bisa berkurang. Deal. Aku ingin terus berdetak dengan tenang. Bukan bekerja lembur setiap hari. Setuju. Yuk, jaga kesehatan sebelum tubuh memberi peringatan yang lebih serius. Halo, kok mukamu lesu banget hari ini? Ya gimana nggak lesu? Akhir-akhir ini, aku sering kerja lembur gara-gara makanan olahan terus. Eits, jangan langsung nuduh aku dong. Aku cuma lewat sebentar di sistem pencernaan. Iya, tapi kalau kamu datang terlalu sering, apalagi bareng makanan rendah serat, aku jadi kewalahan. Memangnya kenapa? Bukannya aku enak dan praktis. Memang enak, tapi kalau dikonsumsi berlebihan, kandungan garam dan bahan pengawetnya bisa bikin keseimbangan bakteri baik di dalam usus terganggu. Oh, jadi itu sebabnya kamu sering mengeluh. Betul. Kalau pola makan terus buruk, risiko masalah usus bisa meningkat. Mulai dari sembelit, peradangan usus,
sampai gangguan pencernaan yang bikin perut nggak nyaman. Wah, aku baru tahu. Jadi aku nggak boleh dimakan lagi? Enggak, kamu masih boleh dinikmati sesekali. Yang penting, jangan berlebihan. Dan harus diimbangi sayur, buah, serta cukup minum air putih. Berarti masalahnya bukan aku sepenuhnya, tapi kebiasaan makannya ya. Tepat sekali. Semua makanan bisa jadi masalah kalau porsinya berlebihan. Baiklah, mulai sekarang aku akan selalu mengingatkan manusia untuk makan lebih seimbang. Nah, begitu dong. Kalau usus sehat, tubuh juga ikut sehat. Hei, kamu datang lagi? Baru kemarin aku kerja keras mencerna makanan pedas. Haha, maaf ya, tapi banyak orang suka aku. Katanya, makan tanpa pedas itu kurang nikmat. Aku sih tidak masalah kalau sesekali, tapi kalau terlalu sering dan berlebihan, aku bisa kewalahan. Memangnya kenapa? Aku cuma bikin sensasi hangat dan nikmat. Kalau jumlahnya berlebihan, aku bisa jadi lebih sensitif. Apalagi kalau pemilik tubuh ini sering telat makan. Oh, jadi bukan salahku sepenuhnya. Betul, pola makan yang tidak teratur, kurang tidur, stres, dan makan terlalu banyak sekaligus juga bisa membuat asam lambung naik. Wah, ternyata aku sering dijadikan kambing hitam ya. Ya, kamu hanya salah satu faktor. Tapi kalau aku sudah terasa perih, panas di dada, atau mual, itu tandanya aku butuh istirahat. Baiklah, mulai sekarang aku akan datang secukupnya saja. Nah, itu baru teman yang baik. Nikmat boleh, tapi jangan berlebihan. Setuju. Tubuh sehat, makan pun tetap enak. Aduh, akhirnya kamu datang juga. Hah? Kok kelihatannya lemas begitu? Belakangan ini, aku kerja lembur terus. Heh, jangan lihat aku begitu. Aku cuma lewat. Kamu datang pagi, siang, kadang malam juga. Hehe, ya gimana? Banyak yang suka sama aku. Rasanya manis, dingin, bikin nagih. Aku sih nggak bisa saingan soal rasa. Nah, itu. Makanya aku lebih sering dipilih. Padahal yang paling aku butuhkan justru air putih. Aku memang sederhana, tapi aku membantu menjaga cairan tubuh tetap seimbang dan bikin kerja ginjal lebih ringan. Emang aku bikin kerja ginjal berat? Kalau sesekali, nggak masalah. Tapi kalau terlalu sering, kadar gula dalam tubuh bisa meningkat. Lama-lama risiko diabetes dan tekanan darah tinggi ikut naik. Terus, kalau itu terjadi, pembuluh darah kecil di dalam aku bisa rusak. Aku jadi makin sulit menyaring limbah dari darah. Dan yang bahaya, kerusakannya sering gak terasa di awal. Jadi orang bisa merasa baik-baik saja, padahal ginjalnya sedang bermasalah. Betul. Banyak yang baru sadar saat kondisinya sudah cukup serius. Wah, Aku baru tahu. Makanya, bukan berarti kamu nggak boleh diminum sama sekali. Iya juga sih, tapi harus seimbang. Jangan sampai aku malah jarang diajak masuk. Hahaha. Kasihan juga ya kalau kamu ditinggal. Bukan cuman kasihan. Kalau tubuh kekurangan air dan terlalu sering kebanyakan gula, aku yang paling kena dampaknya. Oke, aku mengerti sekarang. Aku boleh jadi camilan sesekali, tapi bukan teman setiap saat. Nah, itu baru bijak. Kalau kalian bekerja sama seperti itu, aku bisa tetap sehat dan menjalankan tugasku dengan baik. Deal? Deal. Halo, Liver. Aku datang lagi nih. Siap bekerja lembur? Jujur saja, aku sudah capek. Setiap kali kamu datang terlalu banyak, aku harus bekerja ekstra keras untuk memprosesmu. Cuma sedikit kok. Masa begitu saja bikin kamu mengeluh? Masalahnya bukan sekali dua kali. Kalau terus-menerus sel-sel hatiku bisa rusak dan mulai dipenuhi lemak. Memangnya separah itu? Tentu. Awalnya bisa terjadi perlemakan hati. Kalau kebiasaan itu berlanjut, bisa berkembang menjadi peradangan, jaringan parut, bahkan sirosis hati. Wah, jadi aku benar-benar berbahaya ya? Kalau dikonsumsi berlebihan, iya. Aku bertugas menyaring racun dan menjaga tubuh tetap sehat.
Tapi, aku juga punya batas kemampuan. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan manusia? Jaga pola hidup sehat, hindari konsumsi alkohol berlebihan. Baiklah, sepertinya aku harus berhenti membuatmu bekerja terlalu keras. Terima kasih. Liver yang sehat membantu seluruh tubuh tetap sehat. Rokok, bisa nggak sih? Tomo berhenti ngirim asap ke tempatku. Loh, kenapa? Aku cuma melakukan tugasku. Kalau dibakar, ya pasti keluar asap. Masalahnya asapmu bikin aku susah kerja. Harusnya aku menghirup udara bersih, bukan asap penuh zat berbahaya. Memangnya separah itu? Ya jelas. Setiap kali asapmu masuk, saluran napasku jadi iritasi. Orang yang menghirupmu sering batuk. Napasnya pendek, bahkan cepat lelah. Tapi banyak orang bilang mereka baik-baik saja saat merokok. Itu karena kerusakannya sering terjadi pelan-pelan. Hari ini mungkin belum terasa, tapi setelah bertahun-tahun, akibatnya bisa sangat serius. Jadi asapku benar-benar merugikanmu. Bukan cuma aku. Jantung, pembuluh darah, bahkan orang di sekitar perokok juga bisa terkena dampaknya. Wah, aku nggak menyangka efeknya sejauh itu. Itulah kenapa aku selalu senang saat pemilik tubuh ini memilih udara segar daripada asap rokok. Kalau begitu, semakin sedikit aku digunakan, semakin sehat tubuhnya. Tepat sekali.